Kalau boleh tahu waktu pas baru kan berarti itu kan subuh ya. Kejadiannya subuh operasi gitu kan. Apakah ada jalan lain gitu kan ya? Pasti ini sakit apa sih Zara? Jadi ya alhamdulillah lah semuanya sudah tercover dengan baik oleh Prudensia. Assalamualaikum Mbak Zara. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyampe sini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Zara? Alhamdulillah baik. Sehat. Mbak Winnie gimana? Sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting. Sehat bener. Alhamdulillah. Makasih banyak loh aku udah dibolehin untuk datang silaturahmi ke rumahnya. Silakan. Di kesibukannya Mbak Windy. Makasih banyak ya Mbak Windy ya. Tapi aku tadi udah WA, udah jelaskan. Aku kesini mau ngapain gitu kan. Aku izin mau podcast, mau coba minta sharing-sharingnya Mbak Windy. Tapi dari tadi aku di sini, aku ngeliat ini nih. Nah, udah baca duluan ya. Iya, nih ada bacaannya namanya Toko Si Kembar nih. Aku penasaran sih Mbak Windy. Tapi nanti aku mau tanya-tanya ini. Mbak Windy sharing sedikit ya. Buat sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu. Boleh, silakan. Iya, aku mau sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Zarbil Kontan, Zara Billy Konsultan. Oke, ya guys, sekarang ini kebetulan saya ini lagi di rumah salah satu klien yang buat saya adalah wanita hebat banget, luar biasa banget. Selain saya lihat luar biasa hebat, beliau adalah sosok istri dan sosok ibu untuk anak dan suaminya yang the best banget. Pasti pada penasaran kan? Nah, oke, kita nih ke beliau ya. Boleh dong Mbak Winnie nih, tadi aku pengen tanya ini nih, yang kemarin juga sempat di-share di lewat WhatsApp ya. Nah itu tuh aku penasaran gini loh, karena waktu pertama kali kenal sama Mbak Winnie nih, aku tuh taunya kan Mbak Winnie nih ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang happy terus gitu ya. Yang aku pikir wah hidupnya kayaknya udah enak banget gitu kan. Sampai akhirnya memutuskan punya usaha seperti ini nih ya. Ini ada usahanya nih, aku sebutin nggak apa-apa ya? Boleh banget. Aqua, ya. Terus ada di sini gas juga, gitu kan. Nah, ini aku penasaran kenapa sampai akhirnya Mbak Windy pengen usaha seperti ini. Iya benar. Coba sharing dong Mbak. Gini, yang ini dulu nih ya, yang usaha ini nih. Iya. Jadi karena kan biasanya ibu rumah tangga tuh kan pengennya ya diam aja di rumah, ngurus anak. Pengennya aku mau beli ini dong. Udah dikasih sama suami. Itu kayaknya udah enjoy banget gitu. Tapi kok Mbak Windy bisa sampai pengen usaha seperti ini gitu. Aku penasaran. Nah, coba gini. Jadi teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam banget diundang sama Mbak Zara nih, bisa diajak ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu memutuskan untuk buka usaha karena ada satu kejadian yang membuat aku jadi kayak aku harus melakukan sesuatu untuk melanjutkan hidup. Dan buka usaha yang dimana nggak butuh modal banyak, tapi berkesempatan luas gitu untuk punya chance besar untuk bisa dapat profit yang lumayan. Menambah penghasilan di dalam rumah tangga dulu, pasti. Iya. Nah, tunggu sebentar nih. Kan 2 tahun ya, ada 2 tahun ya. 2 tahun kemarin juga kebetulan Mbak Windy ini kan salah satu klienku yang dimana memang suami, alhamdulillah ya kita sebutnya ya, tetap bersyukur ya. Allah kasih resiko ya, yang dimana Mbak Windy bisa sharing dong, suami tuh mengalami, mohon maaf ya, stroke gitu ya. Apakah itu yang akhirnya membuat Mbak Windy tuh jadi fight untuk memiliki usaha ini gitu? Coba Mbak. Gini, ya benar. Jadi 2 tahun yang lalu itu Juni mau 2 tahun. Jadi waktu itu tiba-tiba papanya si kembar nih, suamiku tiba-tiba kena serangan. Jadi serangan itu benar-benar yang kita nggak tahu waktunya. Dadakan gitu datang? Sangat mendadak. Jadi pagi-pagi waktu itu
turun dari tangga, bangun tidur, kita mau sholat subuh. Kondisi sakit kah? Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak, makanya kita harus bener-bener concern sama kesehatan kita itu di situ. Pasti. That's the point. Jadi pada saat kejadian itu, pada saat serangan, gimana caranya aku bisa handle anak-anak, bisa handle ini bapaknya harus dibawa ke rumah sakit yang mana. Tapi satu hal yang ada di pikiran aku gini. Suami itu udah punya asuransi kesehatan lama. Alhamdulillah. Iya bener. Dan waktu itu suami bilang gini, suatu kali misalnya keluarga kita kejadian ada sakit atau apapun itu ya pokoknya yang tidak kita resiko inginkan, yang tidak diinginkan. betul. Kita nggak boleh nyusahin orang lain. Setuju banget tuh. Bener ya Mbak Zara? Bener, ya? setuju banget. Jadi kita nggak boleh menyusahkan orang lain. Iya, setuju. Pada saat kejadian itu kita boro-boro mau mikir gimana nih? Iya, udah panik ya pasti ya. Ini kita ada saving ada di Berapa? mana nih? Iya, gitu betul, kan? betul. Itu udah nggak kebayang apa. Iya. Jadi yang ada yang kebayang, yang satu hal yang kebayang waktu itu telepon Mbak Zara waktu itu kan ya subuh-subuh itu aku telepon Mbak Zara. Iya. Terus habis itu aku ingat-ingat oh ya kartu hitamku ada di mana? Iya, betul. Karena saking belum pernah kepake. Iya, betul. Padahal polisi itu udah 10 di atas 10 tahun lebih lah ya. dari 10 tahun. Iya, lebih dari 10 tahun loh guys ya. Lebih dari 10 Iya, tahun. jadi beliau ini adalah suaminya, saya sebut aja nggak apa-apa ya? Boleh. Namanya Dokter Yuda, yang dimana memang dokter anak ya, dokter anak di daerah Bekasi. Daerah Bekasi guys. Jadi dokter juga manusia guys. Jadi kita juga jangan berpikir dokter itu nggak akan sakit gitu ya. Justru bagusnya Dokter Yuda ini sudah asuransi minded ya. Jadi sudah mempersiapkan semuanya dari anak-anak, istrinya untuk soal insurance. Oke. Nah, sekarang Mbak Windy aku pengen tahu pada waktu kejadian resiko itu datangnya tiba-tiba. Ya, karena memang resiko sih emang resiko sakit tuh nggak bisa tuh datang SMS dulu, WA dulu gitu ya. Tiba-tiba datang, terus akhirnya operasi kah? Akhirnya operasi. Jadi bener-bener waktunya tuh bener-bener tek memang waktu itu. Cepet gitu ya? Cepet banget. Cepet banget. Udah aku telepon rumah sakit, aku telepon Mbak Zara. Terus karena Mbak Zara konsultan kesehatan kami kan ya. Alhamdulillah, insya Allah. Semuanya tertangani, penanganan teman-teman, suami menolong. Jadi cepet banget penanganannya. Terus ya udah semuanya berlalu begitu aja. Dan mudah sekali alhamdulillah karena menggunakan asuransi kesehatan prudensial ini gitu ya. Jadi cuma bermodalkan kartu hitam itu akhirnya si black card ini membantu untuk biaya operasinya itu langsung ya. Kalau boleh tahu waktu pas baru kan berarti itu kan subuh ya. Kejadiannya subuh langsung dibawa ke rumah sakit. Kondisi Dokter Yuda ini sudah tidak sadarkan diri. Ya, kesadarannya menurun. Menurun. Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi. Betul. Di saat operasi keluarga pasti panik dong. Banget. Apakah harus dioperasi gitu kan? Apakah ada jalan lain gitu kan ya? Pasti ini sakit apa sih? Iya gitu. Betul. Nah, pikirannya kan pasti kan yang namanya istri kasih yang terbaik gitu kan? Kasih yang terbaik gitu. Nah, saya pengen tahu Mbak Windy ini waktu pas di rumah sakit dinyatakan harus operasi, pasrah kah? Yes. Pasrah pasti. Pasrah. Karena apa ya? Gini ya. Jadi suami itu udah menabung di asuransi lama gitu dan percaya banget sama Mbak Zara gitu kan sebagai konsultan dan agen kesehatan keluarga kami gitu kan. Udah pasti insya Allah udah ditunjukkan harus pakai yang ini, kebutuhannya yang ini. Berapa sih waktu itu? Aku agak lupa deh, karena kan udah 2 tahun lalu ya biayanya. Polisnya? Bukan, biaya waktu pas pertama kali operasi itu berapa sih waktu itu? Karena saking aku tuh percaya banget semuanya di ACC, jadi aku taunya pada saat terakhir keluar pas mau keluar rumah sakit aja itu kisaran hampir 400 jutaan. 400 juta guys. Tapi aku ngeliatnya gini loh Mbak Zara. Oh ternyata nggak terlalu besar-besar banget ya. Nggak terlalu besar. Ya, karena gini teman-teman, maksudnya gini, karena dari apa yang sudah ditabung, dari apa yang sudah maksudnya sudah dipersiapkan gitu. Jadi untuk nominal segitu kita udah nggak pikir lagi gitu loh Mbak Zara. Iya, jadi kayak ya wajar lah namanya stroke hemorrhagic harus ada
buka, Iya, iya. tutup, Iya, tempurung kan iya, kita ya gimana ya, Iya, pokoknya iya, udah iya. yang penting terbaik. Baik. Ternyata biayanya segitu, ternyata tercover ya Pak. Ya Ya, dalam hatiku ya, merasa oh ya, ya udah alhamdulillah. merasa jadi nggak merepotkan. berat, Betul apa kata suami sebelumnya, kalau terjadi resiko, kalau bisa kita jangan merepotkan Betul, saudara atau betul, keluarga. bener, Betul. bener, Oke. pokoknya betul. Nah, oke, sekarang gini. Kalau tadi udah sharing soal suami pada waktu itu tiba-tiba langsung sakit, langsung drop, ya kan? Nah, pengen tahu lagi nih. Sampai akhirnya Mbak Windy ini memutuskan untuk udahlah, saya mau usaha ini gitu ya. Ya. Emang mohon maaf ya Mbak Windy nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Memangnya penghasilan seorang dokter itu bagaimana setelah terjadinya resiko Oh, gitu loh? itu, ya. Apakah memang akhirnya berpengaruh sampai akhirnya mengambil keputusan ini gitu Mbak Oh Windy? iya, itu berpengaruh banget Mbak Banget Zara. ya. Karena waktu Memang itu dokter tuh nggak ada gaji ya, izin? jadi Pak Yuda itu bukan PNS ya Mbak Zara. Oh, oke, ya, jadi ya. swasta Oke. gitu. Jadi pada saat kejadian itu nggak mikir lagi kayak untuk aduh harus apa nih sampai jual aset atau apa gitu Oke. kan. Terus jadi yang ada di tabungan kita punya berapa waktu itu. Jadi pada saat kejadian itu ya teman-teman, kita nggak tahu kita tuh walaupun punya uang seberapa banyak pun Iya. gitu ya, kalau untuk kejadian urgent mendesak seperti itu otak kita udah nggak Langsung tahu harus ngeblank gitu berpikir ya. gimana. Iya, Even iya. itu pin ATM itu bisa blank. Oke. Nah, jadi waktu pas udah kejadian itu karena aset masih ada yang harus dibayar, Yes. dicicil. Jadi aku begini, juga Mbak Zara waktu itu kan bantuin aku untuk ini kan hitung-hitung Iya. yang mana nih supaya balance Yang- gitu iya, kan, supaya tetap masuk tapi nggak keluar banyak Iya. gitu kan. Akhirnya tetap ada mutusin ada yang aset untuk keluar Yes. gitu. Tapi karena alhamdulillah ya lagi-lagi Pak Yuda ini ada dapat manfaat lain. juga, Yes. manfaat dari Selain kesehatan itu ya. manfaat dari prudensial juga. Jadi benar-benar itu bisa buat nambahin untuk melanjutkan Oke. hidup. Kritis yang saya urusin. Alhamdulillah. Oke. Itu apa namanya ya teman-teman, Iya. aku nggak tahu, tapi itu bermanfaat. Itu lumayan ya untuk Lumayan. cairnya kurang lebih berapa Mbak? hampir 1 M ada. Wow, guys. Ya, itu untuk Jadi- kita muter-muterin itu ya teman-teman. Tapi untuk kebutuhan Sehari-hari. untuk cicilan, Oke. untuk nutup cicilan. Karena alhamdulillah Bapak Eskembar ini udah mempersiapkan rumah untuk anak-anak, tapi Alhamdulillah. yang belum selesai cicilannya ya Oke. teman-teman. Nah, jadi itu bisa ya, buat uang kritis untuk itu sebutannya menyelesaikan. untuk menyelesaikan itu. Oke. Supaya kedepannya aku berpikir gini, supaya kedepannya nanti nggak ada yang berat. Yes, betul. Ya kan harus diatur gitu Iya, kan, anak-anak harus, masih betul. kecil-kecil Mbak Zara. Iya. Jadi ya udah habis itu yang penting yang besar-besar itu sudah diselesaikan, tinggal apa nih ke depannya nih? Yes, Aku harus punya betul. kesibukan. Iya, betul. Ini harus berputar. Kesibukan yang pastinya menghasilkan. Ya benar. Ya. Aku harus ada kesibukan yang menghibur gitu kan. Yes. Terus juga menghasilkan. Yep. Walaupun mungkin akan pelan-pelan merintis pelan-pelan, tapi insya Allah Ya. pasti bisa. Akhirnya Adalah timbullah ini ya, Iya. namanya toko si kembar. Si Toko kembar ini kan kembar. berarti nama anak ya, Ya, kembar ya. kembar. Jadi ya mudah-mudahan dengan usaha ini Allah kasih lancar, Amin, ya amin, barokah amin ya, teman-teman pastinya. ya. Oke. Agen nih punya agen, kalau ada butuh apa-apa gitu kan, Bisa stok-stok lewat- air minum. Terutama iya dong, nggak apa-apa. Itu kan memperpanjang Bener-bener. rezeki, Iya, oke. bener-bener. Nah, sekarang gini, kalau seandainya tadi aku dengar, ada yang namanya biaya santunan kritis yang dicairkan sebesar kurang lebih hampir 1 M. Yes. Itu memang Dokter Yuda, suami Mbak Windy itu sudah mempersiapkan sangat luar biasa, yang dimana memang akhirnya itu sangat membantu untuk menyelesaikan yang aset-aset Iya. masih ada cicilan gitu ya. Benar. Nah, berarti di sini seorang dokter itu tidak ada yang gaji di saat Benar. kondisi resiko itu terjadi, berarti otomatis penghasilan pun itu pasti Ya. akan berhenti gitu ya. Nah, akhirnya seorang dokter gitu ya sudah mempersiapkan sampai sebegitu luar biasanya sayang dengan istri ya, dengan anak, itu mempersiapkan santunan kritisnya. Nah, kalau untuk akses yang waktu pas kesehatannya, ya akses kesehatan,
pas masuk ke rumah sakit itu gimana sih Mbak Windy? Apakah dipersulit atau Mbak Windy merasa kayaknya karena pakai asuransi tuh ribet apa gimana? Itu gimana waktu di rumah sakit gitu loh? Okay. Coba boleh sharing Mbak. Masuk ke UGD hanya bermodalkan kartu hitam. Oke. Udah, Yes. itu aja sama KTP dah biasa. Ditangani, masuk rumah sakit, langsung ke admin, siapin macem-macem, tanda tangan. Udah teman-teman, cuma sesimpel itu aja. Oke, jadi Karena semuanya udah computerized, semua data sudah ada. ini penjelasan yang bukan katanya-katanya ya guys, langsung ke salah satu yang memang sudah pernah menggunakan manfaat asuransi kesehatan itu gitu ya. Jadi kalau katanya orang ribet, susah, klaimnya bla bla segala macam gitu ya. Jangan teman-teman, jangan mikir kayak gitu Oke, asuransi. iya betul. Semua sebenarnya tergantung dari tenaga pemasar. Betul. Ya, betul. untuk keseriusan dia di saat nasabahnya itu klaim. Oke. Aduh, seneng banget deh. Nah, aku pengen tanya lagi nih, kan Mbak Windy ini kan punya anak itu ada berapa? Ada 4. Oke. Tapi yang satu udah kerja nih, alhamdulillah. Oh, berarti udah kebantu dong. 3 nih ya kan? 3 nih. Nah, ketiga anak ini berarti ini usianya berapa nih Mbak? Aku pengen tahu. Nabila SMP kelas 3, Oke. 15 tahun, 10 kelas 4. Oke. Udah. Kok ini masih banyak banget biaya loh yang harus biaya luar biasa ya. Nah, pengen tahu juga apakah semua anak-anak itu di cover asuransi? Ya. Oke. Nah, di cover asuransi berarti kan harus bayar preminya. Itu dia. Iya. Nah, apakah masih tetap bayar ataukah Dokter Yuda juga sudah memberikan fasilitas yang dimana anak ini nggak perlu bayar lagi preminya tapi tetap aktif? Nah, itu coba sharingkan juga. Ya. Jadi ini Mbak Zara ini nih pokoknya benar-benar ngejelasin secara detail nanti polis anak-anak ini seperti apa, nanti ke depannya akan gimana, nanti proses habis setelah Dokter Yuda ini sudah tidak membayar polis lagi, terus polis aku dan anak-anak akan seperti apa, pokoknya udah dijelasin secara jelas. Jadi pada saat Pak Yuda sudah stop tabung, itu anak-anak mendapatkan manfaat namanya apa sih? Pro parent payer. Oh itu ya, yes, betul. Ya, pro parent payer. Yes. Jadi anak-anak sudah tidak bayar tapi manfaatnya terus berjalan sampai umur berapa ya Mbak Zara? 25 tahun. Alhamdulillah. Ya. Jadi Tuh. programnya bukan cuma kesehatan loh guys. Jadi buat teman-teman semua di sana yang lagi dengerin link kita ini ya, harus tahu program apa yang kalian ambil untuk yang punya asuransi. Karena program asuransi itu banyak banget ya. Dan puji syukur alhamdulillahnya Dokter Yuda ini sudah mempersiapkan sebegitu luar biasanya ya, dari yang namanya program kesehatan anak-anaknya, istrinya, keluarganya lah ya, sampai manfaat santunan kritisnya, sampai manfaat stop tabungnya. Jadi intinya nggak ada biaya premi lagi yang dibayarkan oleh Mbak Windy. Dalam kondisi yang sekarang ini Dokter Yuda penghasilan sudah tidak ada gitu ya, tapi anak-anak tetap tercover guys, karena beliau ambilkan yang payer. Aku boleh tambahin cerita sedikit? Boleh banget cerita apa lagi, boleh. Kejadian bapak kembar ini stroke ya teman-teman. Terus kan si kembar ini kan ini ya lagi aktif-aktifnya banget kan. Nah terus tiba-tiba lah mereka bercanda terus jatuh yang hacking bibir itu ya Mbak Zara. Aku langsung telepon Mbak Zara, ini kayaknya anak ini harus dijahit deh gitu teman-teman. Terus akhirnya lagi-lagi merasakan manfaat dari asuransi. Alhamdulillah. Ya itu accident. Nah itu accident. Jadi kalau anak-anak lain, mungkin kalau ada orang lain kejadian anaknya tiba-tiba kenapa-napa harus dijahit di yang klinik yang biasa. Pakai rawat inap nggak sih kalau gitu? Pakai, aku ranapin aja. Ranapin aja. Sama dokter bedah, sama dokter anak. Pokoknya masuk lagi ke rumah sakit. Sebenarnya accident juga nggak pakai rawat inap bisa ya Mbak Windy ya, tapi karena supaya untuk bed rest juga sampai benar-benar pulih anak, lebih baik rawat inap. Jadi itu manfaatnya udah kerasa lagi dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun teman-teman. Alhamdulillah. Lagi-lagi merasakan manfaat. Oke, terima kasih Pak Yuda karena sudah mempersiapkan asuransi sedemikian rupa untuk kami gitu. Jadi doanya beda ya Mbak Windy kalau seorang suami di luar sana gitu ya.
kalau mempersiapkan asuransi untuk keluarga tercinta di saat terjadi resiko, doanya pasti bagus kayak tadi tuh doanya. Ya Allah, Tetap alhamdulillah, tetap Dokter alhamdulillah. Yuda, suamiku tercinta, suamiku tersayang sudah mempersiapkan ini Iya, gitu ya. benar-benar. Terus kalau yang nggak mempersiapkan doanya beda lagi. Aduh gimana besok ya makan Allah, apa gimana gitu ya kan. gitu, Mbak Aduh Zara. gimana nih saya minjem duit sama siapa gitu. Terus gini. Pasti Allah itu kan ngasih ujian nggak akan melebihi dari kemampuan umatnya. Pasti, setuju. Itu pasti. Setuju, Jadi setuju. yakin aja pasti semua ada jalannya. Pasti, Gitu setuju. ya Mbak Zara. Oke, Jadi pasti. jadi pasti ini sudah diatur Direncana, sama Allah. yes, Sudah betul. kehendaknya. Dan Yes, betul. Allah kasih ini gitu ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat gitu, walaupun pasti suatu kali kita merasa kayak drop Yes. di titik kayak kita ya Allah gimana ya Iya. gitu, tapi bersyukurlah karena kemarin kejadian di rumah sakit itu kemarin Dokter Yuda itu di ICU 20 hari ya Iya, teman-teman. 20 hari masuk ICU. 20 hari di ICU. Kalau aku nggak punya apa-apa, maksudnya nggak ada asuransi kesehatan, Yes. aku mau apa gitu kan. Pasti kan pada saat kondisi kayak gini kita mau merawat keluarga kita, orang yang terkasih kita kan dengan yang baik. dengan yang semaksimal mungkin kan pastinya, gitu Mbak pastinya. Zara. Jadi ya alhamdulillah lah semuanya sudah tercover dengan baik oleh Prudensial. Dan sekarang kondisi Dokter Yudanya juga sudah perlahan-lahan membaik. alhamdulillah banget ya, Iya. sudah respon Sudah ya. respon, Waktu udah awal-awal kan baik. belum respon Betul. ya, sekarang udah bener-bener. Sekarang udah jauh lebih baik dan Alhamdulillah. lebih menerima. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, Alhamdulillah. sekarang nih aku pengen tahu juga nih rencana jangka panjangnya nih. Contoh misalkan kayak bisnisnya Mbak Windy, terus keluarga nih ya, kan ada anak yang semakin dewasa gitu kan. Terus kesehatan keluarga serta pendidikannya itu Mbak Windy gimana sih rencana jangka panjangnya? Gini, jadi karena memang keluarga ini udah ada usaha tenda dekorasi ya teman-teman. Oke, Tapi ada. karena lagi-lagi dulu itu kan nggak terlalu ikut berkecimpung karena ya memang fokus untuk merawat keluarga gitu kan. Nah baru ini mulai merintis agen ini ya. Oke. Terus mulai juga nih ikut-ikut kayak kalau ada event gitu Mbak Iya, Zara iya, sekarang. nggak apa-apa dong. Jadi apa aja nih? Justru di event itu kan ada masuk catering, Iya, betul. masuk air minum. Iya, Pokoknya betul. mana-mana yang bisa peluang kita Yes. bisa mengembangkan sayap. Iya, betul. Syukur-syukur kan nanti ini kan bisa jadi agen yang besar. Amin, gitu. Karena kan amin. air minum itu kan ada nggak sih orang yang berhenti minum Nggak ada, gitu kan? nggak ada, kan? betul, Ada nggak betul. sih orang yang tiba-tiba berhenti masak Nggak ada, gitu kan? nggak ada. Jadi ini kan Panjang. ini penting banget kan, ini Betul. kan kebutuhan pokok banget gitu. Yes. Jadi rencananya ya Tetap difokusin untuk tetap ya. difokus ini aja. Oke. Paling nanti memperluas kayak ke mungkin beras Ya. gitu kan. Jadi biar aja dia nanti dengan sendirinya bisnis itu berjalan, kita punya banyak nambah klien, Ya. banyak pembeli-pembeli baru, banyak nambah pelanggan. Amin. Yang Amin, diharapkan amin, nanti amin. akan tambah lebar lah usahanya gitu. Amin. Jadi aku punya kegiatan, aku bisa sambil ngurus Pak Yuda di rumah, Ya. usaha juga ada di rumah Oke. gitu. Nah, untuk anak-anak pendidikan tuh bagaimana tuh, Mbak? Pendidikan kebetulan alhamdulillah udah ada tabungan untuk Alhamdulillah. anak-anak. Lagi-lagi dari Pru untuk pendidikan gitu kan. Iya, iya. Terus waktu itu juga diarahin sama Mbak Zara untuk produk yang untuk pendidikan, Yes. terus dialihkan untuk ke produk yang yang syariah atau apa gitulah. Iya. Pokoknya Yes. itu pasti aku yakin itu akan lebih bermanfaat ya Insya teman-teman Allah, amin. gitu. Jadi kalau asuransi itu yang penting, kalau orang bilang asuransi itu cuma nabung nanti uangnya nggak kekumpul, pasti uangnya nggak akan bisa segitu baliknya gitu. Ya nggak akan bisa segitu. Jadi Yes. salah kalau mau nabung untuk bisa kumpul lagi dengan jumlah uang yang Mending di segitu. bank ya? Itu salah. Iya, mending di bank itu, ya. Iya, itu mending taruh aja di bank Yes. atau yang lain Iya. investasinya. Tapi kalau di asuransi Asuransi, kesehatan, bismillah kita untuk menjaga, memproteksi seluruh anggota keluarga. Nanti pada saatnya kita akan merasakan. Walaupun kita nggak ada yang berharap Iya, kalau kita nggak ada akan yang berharap sakit pastinya. gitu kan. Betul. Tapi cobalah lihat sekarang. Mungkin kalau dulu kita runut 10 tahun yang lalu, 12 tahun, 15 tahun yang lalu, lihat kanan, kiri masih sehat ya Iya, teman-teman. betul banget. Tapi kalau lihat sekarang nih, Udah banyak. kanan kena stroke, Yes. kiri jantung. Udah macem-macem ya. Habis lahiran preeklamsi, Iya, masuk betul rumah banget. sakit, masuk Iya. ICU. Itu Udah macem-macem gimana lah ya, gitu. macem-macem gitu Jadi ya. sekarang kalau misalnya ditawarin, coba deh jangan dulu ini ya teman-teman, Iya. jangan dulu kita Langsung denial nolak gitu ya, jangan langsung oke, menolak iya, gitu. betul. Jadi kita nggak ada salahnya kok, kita sharing-sharing Iya. dulu nih sama Mbak Zara. Mbak, suamiku tuh kerjanya ini.
pendapatannya Segini, sekian ya. kira-kira, tapi aku mau mendapatkan manfaat seperti ini. Itu boleh banget. Aku udah sering kali sama Mbak Zara, Mbak Zara gimana ya? Kayaknya aku butuh deh untuk kesehatan anak-anak nih nanti, tapi sekarang bapaknya udah nggak begini. Oh, dialihkan ke sama Mbak Zara nih teman-teman. Kayaknya kita akan pindah ke produk yang lain deh Mbak Windy supaya manfaatnya nanti akan begini. Oh ya udah, yang terbaik. putar lagi uangnya ke situ. Ya, begitu. Oke, luar biasa banget Mbak Windy. Masya Allah. Thank you banget. Aku jadi cerita panjang lebar tapi, ya. Enggak, maksudnya itu cerita yang nyata, Betul. bukan cerita yang Bener, mengada-ngada teman-teman, gitu teman-teman. kan. Nah, kalau tadi kita itu dilihat, maksudnya kita dengar, kita lihat juga Mbak Windy menjelaskan bahwasanya programnya itu bukan cuma kesehatan, tapi programnya ternyata suami itu udah mempersiapkan pendidikan juga, terus selain kesehatan ya, santunan. Oh iya, terus Mbak Zara nih lagi ya. juga. Jadi rumah yang ada sekarang ini, sekarang lagi aku mau bikin untuk villa gitu teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang mau sewa staycation sekarang nih kan, healing staycation. Di mana itu? Di Sentul yang arah kalau sekarang mah modelannya kan hiking, trekking ya. Jadi di Babakan Madang, di Sentul itu teman-teman bisa nanti ada di Cluster The Wind, itu villanya, view-nya bagus banget. Jadi nanti kalau teman-teman mau jalan-jalan gitu ya untuk nginep sama keluarga, boleh nanti ke villanya si kembar, karena itu juga bisa menambah-nambah omset tuh Mbak Zara. Yang kemarin itu diputer jadi villa. Kalau nggak ada kayak gini nih, mungkin aku sekarang masih ocang-ocang kaki ya teman-teman. Ini bukan maksud sombong atau gimana. Kalau nggak kayak gini, aku nggak akan mungkin bisa punya agen. Betul. Terus mengusahakan yang ada di rumah yang ada di Sentul itu untuk menjadi villa gitu. Semua yang Allah kasih pasti itu ada. Bersyukur apapun yang Allah kasih, pasti itu adalah sesuatu yang Allah kasih yang terbaik untuk kita bisa lebih baik gitu ya, belajar untuk jadi lebih baik. Oke, luar biasa banget sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Makanya kalau tadi awal kita bilang, saya pribadi bilangnya, aduh ini wanita hebat, luar biasa, bukan cuman seorang wanita biasa, luar biasa aja, tapi ini ada seorang ibu, ya kan, seorang ibu, seorang istri yang sangat the best banget. Ini guys, jadi beliau adalah saat ini tuh sedang menjalankan rutinitas ya dalam rumah tangga, rutinitas baru yang dimana sebelumnya itu bertolak belakang sekali gitu ya kan. Tapi beliau tetap semangat, beliau tetap yakin, optimis, ya bahwasanya semua pasti Allah kasih jalannya gitu ya. Oke, nah sebelum mengakhiri nih Mbak Windy, aku pengen tanya dong, kira-kira ada nggak sih buat masukan ya kan, atau teman-teman ya untuk yang denger nih gitu kan, apa sih yang akhirnya Mbak Windy bisa kasih gitu kan, apa kira-kira yang mereka bisa iya juga coba deh Mbak Windy boleh dong kasih ininya. Gini teman-teman, ini aku tuh pengen banget, udah lama banget pengen sharing ini gini. Perempuan itu pada intinya kita harus mandiri. Perempuan harus mandiri. Oke. Karena perempuan itu, seorang ibu itu nggak ada waktu. There's no time for crying. There's no time for sad. Apapun yang ada di hati kita itu kita harus membuat gimana caranya orang-orang itu melihat kita baik-baik aja. Kita harus fighting. Gitu. Terus kita juga jangan menutup diri untuk bisa memperluas skill kita tuh ada di mana gitu. Jangan juga kita menutup diri kalau ada orang yang mau ngasih kita sharing seperti Mbak Zara misalnya ya, konsultan kesehatan misalnya gitu. Cobalah kita bersharing dulu, karena itu bisa menjadi koneksi. Ya, kita ngobrol sama orang tua, kita ngobrol sama yang muda, even itu sama yang mungkin di bawah kita gitu, sama yang lebih di atas kita. Itu kita anggap aja semua sama, karena nanti itu bisa memberikan manfaat, bisa bikin bisa memperluas channel gitu.
Jadi kita harus mandiri sebagai perempuan, sebagai ibu, karena kita memainkan banyak peran ya teman-teman. Oke, Jadi setuju banget. untuk perempuan yang di luar sana, mungkin yang juga sama merawat suaminya juga yang sama kayak aku gitu, tetap semangat. Pasti Tuhan akan memberikan jalan terang. Amin. Pasti kita akan melewati masa-masa di mana kita akan terpuruk. Dan pada akhirnya kita akan mengingat, oh waktu itu aku pernah ya kayak gitu. Dan akhirnya kita akan tersenyum ingat masa-masa itu. Yes. Boleh nggak suatu kali kita tuh ingat-ingat terus kita merasa, oh ya Allah begini ya. Boleh. Tapi don't stop. Yes. Just rest. Yes. Berhentilah sebentar, beristirahat, fighting lagi. Fighting lagi. Akan ada pelangi guys dalam hidup itu ini. dia. Pokoknya Jadi bukan cuma gelap gitu ya. Jangan berhenti, jangan stop. Istirahatlah sebentar, nafaslah. Kita perempuan, kita nggak apa-apa kok bilang capek, kita nggak apa-apa bilang lelah. Iya manusia. Ya benar. Oke. Tapi ingat yang baik-baiknya apa. Ingat kita harus semangat. Oh Tuhan udah memberikan kita nikmat. Bisa ketawa-ketawa sekarang sekarang kayak gini ya sama Mbak Zara. Itu udah sebuah rezeki. Anak sehat, suami sehat, itu udah rezeki yang luar biasa. Nah, Mbak Windy, sorry aku potong. Penasaran, takut lupa nih ya kan. Kalau tadi Mbak Windy bilang ya kan, ada kalanya kita drop, ada kalanya kita benar-benar yang lagi benar-benar terpuruk seperti itu. Nah, kalau tadi Mbak Windy cerita kan benar-benar fighternya banget nih yang aku dengar gitu kan. Nah, pasti ada nggak sih di saat kondisi Mbak Windy tuh penyesalan gitu kan? Gini, aduh nyesel banget sih, kok hidup begini. Kan ada manusia yang begitu ya. Kita nggak melawan pemikiran sebagai manusia biasa gitu kan. Aduh sedih banget sih hidup gue gitu kan, gue gitu bahasanya kalau di luar sana gitu. Kalau terus diri sendiri ya gitu. Terus udah gitu anak masih sekolah banyak, suami pakai sakit, ada yang begitu juga gitu. Pemikiran itu pernah nggak sih Mbak Windy terbesit gitu hal itu gitu? Sekarang juga ada lagi kan public figure yang merasakan yang sama gitu kan. Aku udah ngerasain juga dan banyak pasti sahabat-sahabat di luar sana juga udah merasakan kayak gitu. Satu titik pernah suatu kali, nggak bohong. Pasti kita ngerasa nih kayak, ya Allah aku capek banget, ya Allah aku capek banget gitu ya. Tapi lagi-lagi gimana ya caranya? Kalau kita butuh teman sharing, carilah kita sharing ke siapa. Gitu. Kalau kita butuh waktu sendirilah, nggak masalah. Gitu. Kita butuh support dari orang tua, dari anak. Buatlah satu tim. Kalau anak kita sama anak, kayak aku sekarang sama si kembar, sama si kakaknya itu aku udah menganggap mereka itu temen ya, sahabat tim kita gitu banget ya. gitu. Bantu mama ya nak, kita saling bantu. Dan sampai saat ini kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri dengan anak-anak. Ya fighting kids, fighting. Jadi intinya pada waktu drop pikiran itu sempat ada suka timbul. Ada pernah. Kita manusia kita memiliki iman pasti itu ya. Nah itu yang memperkuat kita adalah ya anak-anak gitu ya. Terus udah gitu juga Mbak Windy adalah sosok yang aku lihat keluarga dari mama, papa, adik semua itu benar-benar ngerangkul gitu ya. Jadi buat teman-teman di sana juga kalau bisa ada keluarga, deketlah dengan keluarganya. Betul ya, di saat kondisi sedrop-dropnya itu hanyalah keluarga yang bisa buat kita support luar biasa. Nggak gitu usah ya. terapi jauh-jauh kemana-kemana. Udah kita kumpul sama keluarga, saling support, ketawa, ketiwi, makan bareng. Itu udah terapi yang paling terbaik. Keluarga number one dalam hidup kita. Oke. Luar biasa banget. Ya Allah. Nggak berasa loh kita ngobrol udah berapa ya. Kayak masih bisa panjang lagi. Bisa panjang. Bisa ada episode selanjutnya gitu. Oke. Ya karena memang amin sama-sama. Justru saya makasih banyak loh Mbak Windy udah mau sempetin waktunya dikala lagi ngurusin suami ya kan. Ya doa kita dari Zarbil Kontan mudah-mudahan Mbak Windy selalu diberikan kesehatan, pastinya sukses buat usahanya dan yang paling penting adalah Dokter Yuda diberikan mujizat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sepertinya kita udah selesai. Sudah selesai untuk konten ini. Aku selesai gitu ya. Harus selesai atau enggak ya teman-teman ya? Next kita akan lanjutkan kembali. Mungkin di saat Dokter Yuda sudah semakin pulih, kita boleh ya undang-undang lagi ya kan? Boleh banget. Ya, nah teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share plus subscribe-nya yang ada di bawah ini buat teman-teman yang mau tahu
apa sih yang namanya yang tadi dijelasin, asuransi kesehatan, ya kan, asuransi stop tabung, asuransi kecelakaan seperti itu. Teman-teman bisa langsung buka deskripsi di bawah ini, ya kan. Lalu komen kenapa? Karena di situ ada nomor WhatsApp. Ya, kita selesai untuk konten saat ini. Terima kasih lagi sebanyak mungkin. Sama-sama, Sehat Mbak Zara. untuk semuanya. Sehat, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman, terima kasih. Salam. Hah? Aman gak? Muka-muka. Duh, gue langsung deg-degan gitu. Udah bagus-bagus nih syuting. Udah seret-seret nih.